Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion, style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya. Walaupun kainnya terbuat dari jeans. Kain jeans. Tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar. Karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz. Sholat pakai jeans nggak batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Nggak benar. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat. Tertahan darah. Sampai menjerit itu paha. Tolong. Tolong. Itu nggak boleh. Coba lihat pakaian perempuan Jepang kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf. Sholat dia pakai kimono. Tertutup semuanya. Longgar. Sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel. Waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron Siluman Ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia. Panjang, longgar, tutup aurat. Tinggal pakai jilbab aja sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman. Bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan. Pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah. Maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya? Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar, giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamassakum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah. Dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, Raddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian. Amin. Ya Allah, amin. Apa pendapat, bagaimana tanggapan Ustaz tentang kaum Freemason? Freemason Yahudi. Tidak membawa agama, tapi yang dibawanya adalah pemikiran,
pluralisme, semua agama benar, semuanya selamat. Jangan tanya akidahnya, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Jangan tanya agama, jangan tanya akidah. Dalam Islam justru lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, semua amalmu tidak bermakna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal kamu nanti akan didatangkan, ini sedekahmu, ini wakafmu, ini infakmu, tapi kemudian dijadikan amal itu haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Dalam Islam pokok pangkal pertama yang penting adalah akidah. Dalam Islam baik pun orang kalau akidahnya tidak benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Laki-laki kalau mau mencari perempuan yang dilihat agamanya, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha, beautiful. Tapi yang dipandang, coba lihat yang keempat, fazfar bidzatid din, lihatlah agamanya, karibat yadaka, kau akan selamat. Perempuan kalau memandang laki-laki, walinya, bapaknya, kakeknya, abangnya, adiknya, pandang laki-laki apa? 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat ada laki-laki baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu, adikmu dengan dia. Yang pertama dilihat dari laki-laki agama, yang dilihat dari perempuan agama. Jadi sekarang kalau ada Freemason mengatakan agama nggak penting, yang penting dia orangnya baik, yang penting gajinya besar, yang penting mobilnya mewah. Oh, nggak bisa begitu. Iya kalau mobilnya cash, kalau kredit. Ustaz, jika kita punya utang, wah ini udah cerita utang nih, belum dibayar. Ketika kita ingin membayarnya, kita tidak tahu di mana orangnya berada. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita untuk membayar utang tersebut? Cari dia. Di mana nyarinya Pak Ustadz? Google.com. Sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali mencari. Saya berapa kali cari teman SD, teman sekolah, teman pesantren, saya cari di FB ketemu. Efek positifnya bisa silaturahim, tapi ada juga efek negatifnya. Banyak yang CLBK. Cucian lama belum kering. Tadi saya buat undangan reuni. Ustaz Somad tolong umumkan acara reuni anak SMEA. Hai saudara-saudara alumni SMEA sekolah anu, jangan lupa hadiri reuni pada tanggal sekian. Reuni tetap sambung silaturahim. Awas, jangan CLBK. Waspadalah. Nah, oleh sebab itu reuni-reuni bagus, ya kan? Iya kata anak Ustaz. Nah, cari dia. Kalau sudah dicari nggak juga ketemu ahli warisnya. Ternyata dia sudah meninggal, anaknya ada, bayar ke anaknya. Anaknya juga nggak ada lagi Pak Ustaz. Maka hitung berapa hutangmu dulu. Hitung menurut harga emas tahun 80, 1 gram berapa. Kalau 1 gram sekarang 500.000, ikut. Dulu kamu hutangnya berapa? Kalau dihitung emas 2 gram Pak Ustaz. Waktu itu berapa? 25.000. Sekarang 2 gram emas sudah 1 juta. Jangan bayar 25.000. Karena 25.000 sekarang dengan dulu inflasi. Harga tidak stabil, yang stabil itu emas. 2 gram dulu, berarti 1 juta sekarang. Bayarkan. Kemana bayarnya? Lembaga yang dinikmati orang banyak. Di mana itu Pak Ustaz? Yang paling berkah para penghafal Quran. Serahkan ke Darul Quran Mulia untuk pembangunan masjid. Kalau Darul Quran mau nerima. Bisa jadi Darul Quran Mulia nggak mau nerima. Pak, saya mau membayar hutang. Sudah kamu cari? Sudah. Hutang apa ini? Dulu Pak. Hutang apa? Saya malu mau cerita. Masalah apa? Dulu makan bakwan sering bayar. Kalau cuma bakwan jangan bawa ke Darul Quran. Terlalu kecil brother. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Apa itu? Panti asuhan, pondok pesantren, pembangunan masjid, panti jompo. Bagaimana mengurangi kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi karakter, sudah menjadi perbuatan kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Kalau terbiasa bangun jam 3, setelah itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu ngapal, habis itu ngulangi hafalan, habis itu taksin, habis itu, maka dia akan terbiasa. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah terbiasa buat dosa,
maka perbuatan yang pertama mesti dilakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Komunitas ex-tatu, mantan petatu. Komunitas jombloan fisabilillah. Komunitas bikers subuhan. Komunitas banyak, buat komunitas. Karena serigala akan menerkam kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Setelah itu sering-sering lihat orang sakit, sering lihat orang mati, melihat liang kubur. Kalau perlu liang lahat itu dipoto, dijadikan wallpaper. Jadi supaya ingat terus